Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul tentang efek infusa air zam-zam dengan daun jambu biji terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli atau TC 11229. Nah, untuk yang kita tahu di mana penyakit diare ini bisa disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, di mana dia merupakan batang gram negatif, dia membentuk koloni yang bundar, cembung, halus, dan ukurannya itu 0,4 sampai 0,7 kali 1,4 mikrometer. Dia memfermentasi laktosa dan juga dia merupakan bakteri yang bersifat patogen apabila jumlahnya itu meningkat di dalam saluran pencernaan. Nah, di mana diare sendiri itu dia merupakan penyakit penyebab kematian di Indonesia, dan diare itu didefinisikan sebagai kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya dengan frekuensi 3 kali selama 1 hari atau lebih. Nah, untuk kejadiannya sendiri itu berdasarkan Riskesdas menunjukkan bahwa 9% orang Indonesia terjangkit diare di tahun 2007, dan di tahun 2018 itu sebanyak 1.017.290 orang terjangkit diare. Dan khususnya untuk di Provinsi Jawa Barat sebanyak 186.809 orang terjangkit diare. Nah, yang kita tahu pengobatan diare itu dia yaitu salah satu dengan menjaga keseimbangan elektrolit dan hidrasi yang adekuat sama episode akut. Nah, ini dilakukan dengan dipantau, memperhatikan tanda-tanda vital seperti pernapasan, urin, serta juga penyesuaian infus jika diperlukan. Yang kita tahu juga untuk terapi dari diare ini bisa menggunakan alternatif, contohnya itu bisa menggunakan air zam-zam dan juga tanaman jambu biji, di mana tanaman jambu biji sendiri itu dia memiliki nama lainnya itu Psyllium guajava yang memiliki senyawa aktif, yaitu ada flavonoid, tanin, minyak asiri, dan alkaloid. Nah, sedangkan air zam-zam sendiri itu dia berdasarkan penelitian di Eropa, dia memiliki antibakteri terhadap bakteri gram positif, yaitu Streptococcus mutan. Dia merupakan air suci yang berasal dari kota Mekah yang memiliki kandungan mineral yang berbeda dari air biasanya, di mana kandungannya itu ada magnesium, sodium, potasium, fluorid, klorid, bikarbonat, natrium, sulfat, dan kadar Hp yang cukup tinggi, yaitu 7,9 sampai 8,2. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitiannya itu menggunakan eksperimental secara in vitro, yang di mana tempatnya itu berada di Laboratorium Sentral Universitas di Jalan. Metode yang saya gunakan adalah difusi agar menggunakan teknik sumuran, dan untuk medianya itu saya menggunakan Muller Hinton agar untuk uji antibakterinya. Bahan-bahan penelitiannya itu ada infusa daun jambu biji dengan konsentrasi 10%, air zam-zam sebanyak 1000 ml, lalu ada biakan Escherichia coli, ada agar Muller Hinton, kontrol positif, dan Aquades sebagai kontrol negatif. Lalu hasil yang didapat dari pengujian ini dari pengulangan kelompok terdapat dari 3 kali pengulangan terdapat di mana air zam-zam, infusa daun jambu biji, infusa jambu biji dengan air zam-zam itu memiliki hasil 0. Sedangkan kontrol negatif sendiri juga yaitu Aquades dari 3 kali pengulangan itu hasilnya 0. Sedangkan untuk kontrol positif menggunakan amoxicillin dari 3 kali pengujian yang pertama itu sebesar 15,5, lalu kelompok pengujian yang kedua itu 14,2, dan kelompok 3 14,60, di mana untuk rata-rata diameter dari zona hambatnya ini sendiri 14,61. Nah, jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kelompok uji dari mulai nomor 1 sampai nomor 3 tidak terbentuknya zona bening, dan menunjukkan bahwa tidak adanya zona hambat di sekitar sumuran dan bersih air zam-zam. Air zam-zam, infusa daun jambu biji, dan juga infusa daun jambu biji dengan air zam-zam. Sementara untuk kontrol positif yang berisikan cakram amoxicillin terlihat adanya zona bening yang merupakan zona hambat atau efek antibakteri di sekitar cakram amoxicillin. Hasil kontrol negatif yang berisi Aquades juga tidak terdapat zona bening yang menunjukkan bahwa pelarut yang digunakan tidak memiliki efek antibakteri. Lalu simpulannya dari saya di mana air zam-zam tidak menimbulkan efek antibakteri pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli ATCC 11229. Sedangkan untuk infusa daun jambu biji juga tidak menimbulkan efek antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri E. coli ATCC 11229. Dan untuk campuran air zam-zam
Dan dengan infusa daun jambu biji tidak menimbulkan efek antibakteri pada pertumbuhan bakteri E. coli ATCC 11229. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.